terhadap Al-Quran, yaitu hadis nomor yang ke-11. Bacalah Al-Quran di waktu siang dan malam. An Salimin an abihi anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Salim dari bapaknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, la hasada illa pisnataini, tidak boleh hasud kecuali dalam dua macam. Rajulun atahullahul Qur'ana, yaitu seseorang yang telah memberinya pengertian Al-Quran, atau rajulun atahullahul Qur'an, yang Allah telah berikan kepadanya Al-Quran. Bahwa yakumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar, maka ia mengkajinya sepanjang hari dan malam. Wa rajulun atahullahu, dan seseorang yang telah Allah beri berupa harta. Fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar, maka ia menginfakkannya sepanjang hari dan malam. Itulah hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Salim dari bapaknya dari Nabi SAW. Pada ungkapan hadis ini diawali sabda Nabi dengan kalimat la hasada. Kalau kalimat hasud ini adalah kalimat yang tidak asing lagi di telinga kita. Secara pokok yang disebut dengan hasud itu adalah punya cita-cita ingin menghilangkan kenikmatan yang diterima oleh orang lain. Itu secara pokok yang disebut dengan kalimat hasud. Siapa yang pertama kali melaksanakan hasud, maka diantaranya yang pertama kali melaksanakan hasud itu diantaranya adalah setan. Setan ini dia mengajarkan hasud ini kepada anaknya Nabi Adam yang bernama Qabil. Jadi kalau setan itu hasudnya kepada Nabi Adam, sedangkan kalau Qabil itu hasudnya kepada Habil, yaitu adiknya. Nah, ketika yang disebut dengan hasud itu terjadi, maka akan muncul penyakit yang lainnya, yaitu sebut dengan az-zulmu, yaitu kezaliman. Karena memang seseorang yang dia itu melakukan hasud, maka pasti di dalam pikirannya itu bukan ingin menyelamatkan orang lain, tapi justru dalam pikirannya itu ingin menjatuhkan, ingin menghilangkan kenikmatan yang telah diterima oleh orang lain. Nah, sebagai bukti kan saat Nabi Adam masuk ke dalam surga, maka ternyata iblis merasa tidak ridho. Kenapa sampai tidak ridho? Iblis diusir di surga, Nabi Adam dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Maka akhirnya dengan berbagai macam cara dilakukan oleh iblis, yaitu dengan menggoda Nabi Adam, tapi Nabi Adam tidak tergoda, akhirnya mendatangi istrinya Nabi Adam, yaitu Siti Hawa. Dan Siti Hawa itu tergoda akan pengaruh yang datangnya dari iblis. Nah, akhirnya Siti Hawa menggoda Nabi Adam, dan Nabi Adam pun tergoda oleh Siti Hawa. Itulah estafet nama gitu. Jadi ku iblis mah teu kagoda Nabi Adam teh, ari ku Siti Hawa mah nah gitu dapat terpengaruhi. Nah, inilah yang disebut dengan keadaan wanita gitu. Makanya Rasulullah sampai mengingatkan hati-hati kalian terhadap wanita gitu. Jadi bukan hati-hati terhadap iblis, terhadap wanita. Karena yang disebut dengan wanita itu gampang untuk terpengaruh. Jadi ada istilahnya apa? Wanita itu gampang terpengaruh dan gampang mempengaruhi gitu.
Jadi kapangaruhan gampil, mangaruhan oge gampil. Makanya kenapa sampai Rasulullah menyatakan bahwa hancurnya negara karena wanita dan majunya negara pun karena wanita, gitu kan Pak. Nah inilah yang disebut dengan apa yang dilakukan oleh iblis, sehingga Nabi Adam dan Siti Hawa diusir oleh Allah dari surga. Nah Qabil itu pun melakukan hasud terhadap Habil, karena Qabil itu tidak senang kalau seandainya harus menikah dengan Labuda, yaitu kembarannya Habil. Konon katanya Pak, Labuda dan Iklima itu gelis sasenduanana oge, cuman Iklima itu lebih cantik daripada Labuda gitu. Kan syariat menetapkan pada saat itu karena manusianya masih sedikit, ada yang disebut dengan nikah silang. Jadi ada nikah silang. Maka Labuda nikahnya dengan Qabil, sedangkan Habil nikahnya dengan Iklima, karena Iklima itu adalah kembarannya Qabil. Tapi Qabil terido gitu, pinginnya menikahnya dengan Iklima. Nah inilah muncullah sifat hasud dalam diri Qabil yang ujung-ujungnya Qabil itu membunuh Habil. Inilah pembunuhan yang terjadi di alam dunia yang dilakukan itu oleh Qabil. Makanya Qabil mah kebagian jariahna gitu oleh orang-orang yang melakukan pembunuhan gitu. Pak, ini yang disebut dengan al-hasadu akan melahirkan az-zulmu, yaitu kezaliman. Nah maka untuk itu sifat hasud ini harus dijauhi dari diri kita. Bisa saja para bapak hasud mah bisa dari kalangan ahli ilmu, bisa juga hasud itu dari kalangan orang-orang yang punya jabatan. Apalagi kalau sudah berebut jabatan gitu, ketika dia ingin mendapatkannya pasti ada ingin saling menjatuhkan satu sama lainnya, yang perebut kursi gitunya, dua kursi naon lah gitu. Yang penting dia itu ingin mendapatkan itu, bagaimana caranya? Maka akan menjelekkan, akan menjatuh terus aja Pak, berbagai macam fitnah itu disebarkan. Dan ini pun terjadi dirasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang kafir Quraisy, mereka itu tidak mau posisi mereka itu direbut oleh Nabi. Akhirnya disebarkan fitnah bahwa Muhammad orang gila, Muhammad tukang sihir, macam-macam gitu fitnahnya itu. Untuk apa? Untuk menghancurkan wibawa dan pengaruh Rasul di kalangan orang-orang Quraisy pada saat itu. Nah itulah yang disebut dengan orang yang hasud. Makanya hasud ini yang paling berbahaya, di samping kalimatnya dolim itu kan ada kalimat Pak, iyakum wal hasada fa innal hasada yakulul hasanati kama takulun narul hatoba. Hati-hati karena hasud. Sebab hasud itu bisa merusak kebaikan seperti api membakar kayu bakar. Apa maksudnya? Kan yang tadi, hasud itu dolim. Ketika orang melakukan kedoliman, lalu dia itu nanti datang ke akhirat membawa kedoliman tersebut, lalu dia memiliki amal kebaikan, maka amal kebaikannya ini akan dipakai untuk membayar kezoliman yang dia lakukan kepada orang lain. Nah inilah yang dimaksud dengan bentuk ungkapan bahwa bisa menghancurkan amal kebaikan, sebab dipakai untuk menebus begitu. Makanya dalam tafsir yang sebelumnya kita membahas di akhirat itu nanti bukan saling menolong, tapi urusan kedzaliman mah justru akan saling menggugat satu sama lainnya. Bisa jadi istri menggugat istrinya, suaminya, suami menggugat istrinya, gitu. Teman sejawat waktu di dunia besti merenya gitunya gitu. Tapi ketika melakukan kedzaliman itu akan saling menggugat. Enggak ada bentuk kalimat hapunten artinya abdi teh, enggak ada kalimat itu Pak di akhirat mah. Makanya untuk itu harus hati-hati dalam bersikap, jangan sampai apa yang kita lakukan itu mengandung unsur kezaliman.
Jadi hoyong teu dolim mah gampil. Satu, ngomong jangan pakai hawa nafsu gitu Dua, bersikap jangan pakai hawa nafsu gitu, maka dia akan jauh dari kedoliman. Karena kalau orang itu ngomong pakai hawa nafsu, hoyong nanti menjatuhkan orang lain. Itu sifat orang yang kalau ngomong memakai hawa nafsu. Jadi bukan ingin membereskan, tapi justru ingin menjatuhkan. Tak itu yang kalau hawa nafsu yang ke depan. Makanya Islam kan mengajarkan Pak, wajadilhum bilatih ahsan. Mujadalah itu dengan yang baik. Mujadalah itu berdebat itu dengan cara yang baik. Makanya kalau bapak ya Jami diajak ngobrol sudah pakai hawa nafsu, entos sepak jempe gitu antam. Dan kalau kita berbicara dengan orang yang memakai ukuran hawa nafsu, dah mau maslahat tapi ujung-ujung nama pipasehageun gitu. Nah, makanya urusan mujadalah itu pakai ilmu, rek tarik pakai ilmu mangga Pak ngan beresna meureun gitu. Bisi dina intonasi yang salah, dina kata-kata yang salah gitu. Nah, ini gambaran bahwa seseorang ketika berbicara saja mungkin muncul kezaliman. Karena Nabi mah menuju amak jempe. Orang mah menuju amak serius. Gitu. Jadi Nabi mah menuju amak jempe Kenapa Nabi itu kalau sedang marah dia biri pidorakaeun. Jadi sedang marah Nabi diam gitu. Dan nanti setelah marahnya hilang baru ngomong. Kenapa? Karena sekarang mah ngomongnya memakai ilmu. Begitu Pak. Hasyud eta. Jadi makanya ada kalimat dari Nabi. Kenapa itu ada kalimat la hasada? Kata Nabi, tidak boleh hasud. Udah, berarti secara pokok hasud itu hukumnya haram. Gitu ya Pak. Jadi kalimatnya la hasada, tidak ada atau tidak boleh hasud. Udah, beres. Nah, kemudian ada istisna oleh Nabi dikecualikan. Illa pisnataini, kecuali dalam dua macam. Ya boleh hasudnya. Maka hasudnya di sini oleh para ulama mengungkapkan Pak supaya untuk membedakan mana yang tidak boleh dan mana yang boleh. Maka kalimat hasudnya itu dibedakan dengan kalimat ghibtoh gitu. Karena hasud di sini tidak ada unsur merusak. Makanya hasud mah ada unsur merusak dan dolim, tapi ghibtoh mah tidak, sebagai bentuk motivasi. Kepada siapa kita itu boleh hasudnya? Satu, pada orang yang suka membaca Al-Quran. Maka seseorang yang telah memberinya pengertian Al-Quran, jadi dipaparinan pemahaman oleh Allah terhadap Al-Quran, fahuwa yakumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar, maka selalu mengkajinya sepanjang hari dan malam. Bapak merasa iri pada orang yang seperti ini, silahkan. Jadi kabita gitu ningali batur membacaan Quran teh bagus gitu ya. Merasa senang kalau melihat, ingin sekali kalau melihat orang lain paham terhadap bacaan Al-Quran. Ari kabita teh aya robah gitu kan deh banyak. Ieu tong kabita we hungkul. Eta meni aduh cenah tajwidna meni sae, cenah abdi hoyong siga kitu, bari teu diajar atuh. Atuh kitu mah bukan kalimat ghibtoh. Jadi yang disebut dengan kalimat ghibtoh mah ada merasa kabita lah orang tersebut bacaannya bagus ya, dari segi tajwidnya, makharijul hurufnya gitu. Ari suara mah ada bakat banyak. Aya bakat ku sae, aya bakat ku teu sae gitu banyak. Eta mah suara banyak gitulah. Ya minimal kita itu panjang pendeknya jelas, tajwidnya jelas begitu. Jadi makanya yang sudah menjadi biasa ngimaman mah wayahna we gitu. Harus belajar deui tajwidna gitu. Komo terus jadi khatib Jumat. Jadi khatib Jumat mah kan sanajan sabulan sakali uniknya ngakhatibana, tapi dina ngimaman Pak itu harus perhatikan. Jadi khutbahna hade, tapi pas ngimamana makharijul hurufna aut-autan. Itu akan jadi beda gitu. Jadi penilaiannya para mustami itu ya, pada jamaah kan beda. Oh hade sana khutbahna mah ngan ngimamana sana teh paruguh gitu.
Jadi minimal Pak panjang pendek malah gitu. Yang disebut dengan tajwidnya itu sudah terperhatikan. Itu jadi ayana kabita melihat orang baca mendengar bacaan Quran itu ada termotivasi dalam diri kita untuk berubah gitu. Sok ayeuna Pak, aya teu paraosan dina diri Bapak, abdi hoyong diajar tajwid ya ka Ustaz diajar tajwid enggak ka Ustaz Agus gitu, ingin merubah bacaan Al-Qur'an gitu. Yang alhamdulillahnya Mas Adi mau diajar tahsin. Tinggal uji cobanya Mas. Jadi artinya ada yang disebut dengan perubahan gitu di dalam diri kita. Jadi kalau itu yang disebut dengan hasud. Cuman pertanyaannya juga, ada enggak rasa hasud kita pada orang yang bagus bacaan Qur'annya gitu? Jangan antara pikir unggul, alhamdulillah itu meni saya bacaan Qur'annya muhorajul hurufna meni saya gitu, meni raos ngadangun oge ngan sakitu gitu. Ada enggak perasaan saya pun ingin seperti itu? Tanu kaduana nu rada hese mah biasana. Jadi mengungkapkan bagus betul, tapi kadang-kadang tidak ada termotivasi untuk merubah gitu, untuk bisa minimal lah ada peningkatan sakediknya. Tapi insya Allah dari para bapak malah Quran matos kacarapeng gitu lah tajwidna ge. Nah ini Pak yang dimaksud dengan ada perbaikan-perbaikan di dalam bacaan Al-Qur'annya. Nah, hasud pada orang ini boleh silahkan kabita abdi mah hoyong siga kitu. Itu siga bapak mun kabita kana tuangeun nya. Da jauh maksakeun meser atuh. Gitu mun nanwangeun ada niraos kieu ti mana ieu meserna? Ti daerah anu da disusul atuh. Gitu. Kenapa? Karena merasa penasaran. Enaknya makanan ini seperti apa? Gitu pan. Nah, buat enak deui mah udah gratis atuh. Gitu. Ada masakeun meser. Nah, ada jadi teh enak gitu. Lainnya gitu, pas teh enak teh mayar. Ya, gitu mahal gitu. Nah, itu bab makanan, apalagi pada bacaan Al-Qur'an. Jadi ada terus Pak perubahan nah itu. Yang saya salut mah ke ibu-ibu Pak. Sampai ada ibu-ibu, saya perhatikan ada kelompok ibu-ibu yang disebut dengan mengadakan talaki gitu. Talaki. Itu tujuannya mereka bertemu, Pak, berkumpul untuk saling mengevaluasi bacaan Al-Qur'annya. Dan ibu-ibu itu setiap kali baca Quran siga nurabuan lah dia Pak. Gitu seorang Pak maca. Nanti ada yang mengoreksi, ini bacaannya sekian, ini bacaannya begini. Itu saling mengoreksi semuanya. Dan itu baru terjadi di ibu-ibu. Gitu. Jadi bapak-bapak mah ketika baca Quran masing-masing ya syok tinggal di jam maghrib dia baca Quran masing-masing gitu, nggak ada inisiatif ingin saling mengevaluasi lah gitu Pak. Insya Allah lah ke bapak-bapaknya pas maghrib teh narungwan gitu syok baca Quran saurang mas saling mengevaluasi satu sama minimal lah ada perubahan tetap sedikit demi sedikit. Insya Allah kalau di sini sudah terbiasa seperti itu. Yang kedua Pak, hasud pada orang yang suka berinfak. Ini kan bukan masuk pada kajian, tapi tambahan. Dan kajian yang pokoknya adalah etika terhadap Al-Qur'an. Gitu. Nah, infak pun ini merupakan cara bagi kita untuk bisa kita berlaku hasud kepada orang yang suka berinfak. Maksudnya kita pun ingin seperti itu. Eta teu naon mangga. Jadi kabita kanu bacaan Qur'ana sae, kabita oge kitu kanu sok ngalaksanakeun infak. Itu diperbolehkan. Jadi kalau di Jumatan Pak ngareret ada orang yang infak 50.000 tah. Digigireun 50.000 yo kabita, ya Allah saya pingin seperti orang itu. Teh hasud nu kitu teh. Tapi ini hasud yang diperbolehkan dan sunat ini hukumnya. Mangga mudah-mudahan saya minggu depan mah 50.000 ayeuna mah 2.000 heula we gitu kan ya. Nya kumaha tuh. Dan memang ayeuna ngan 2.000, tapi minimal ada niat ingin seperti orang itu begitu.
Dan kita pentas aya 50.000 teh, ya Allah alhamdulillah ada 50.000. Tapi gitu deh pan, kadang-kadang 52.000 gitu deh. Tata ujian sedekah mah gitu. Jadi inilah para bapak, dua masalah ini itu diperbolehkan oleh Nabi kita itu berlaku hasud kepada orang itu. Jadi bedakan ari hasud nu harama, iri, ada niat ingin menghancurkan. Kalau hasud yang diperbolehkan gitu, ada iri tapi kita ingin seperti itu gitunya. Jadi bukan ingin menghancurkan, tapi kita ingin seperti orang tersebut. Makanya dibedakan, ada hasud, ada ghibthah. Mangga Pak, da Allah mah melihat bukan dari hasilnya, tapi yang dilihat oleh Allah mah dari usahanya. Jadi tong aya kieu sana abdi mah geus kolot maca Quran oge geus hese, itu bahasa yang salah. Jadi tidak ada kalimat kata terlambat. Lakukan apa yang bisa kita lakukan, yaitu entong ngudagna aya kalimat saya harus jadi guru tahsin, bukan begitu, tapi minimal bagi pribadi kita panjang pondokna kalimat naon hukum nun matinya sareng tanwina gitu, itu bisa kabeca aya bedana lah, iqlab, ihfa, idgham, naon itu izhar ya, itu tuh harus ada bedanya gitu. Adapun suara mah nya tadi teh eta mah bakat lah itu mah da kana diajar tahsinna palagam geura sok dipayunan guru tahsin mah siga guru tahsin atuh kaluar berarti guru tahsin back to basic we gitu, kembali ke asal we lagam teh mah kumaha tuh da pinginna mah seperti itu, tapi Allah menilai dari segi bentuk usahanya. Artinya jangan pernah putus asa. Jangan pernah kita itu merasa puas dengan apa yang ada. Sana upami isin aya nama babari Pak, tinggal buka YouTube we. Baca Qur'annya seperti apa? Buka YouTube, aya ngaliung di sanes isin. Buka we YouTube itu sekarang mah sudah modern Pak, tinggal nyalira we gitu, bojo lebet pareman heula isin engke keluar hurungkeun deui namun jeung gareng si geus kan we atuh. Nah inilah yang disebut dengan rasa iri, itu ada di dalam diri kita tapi kita ingin seperti itu, maka diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kaitan dengan judul di atas, bacalah Al-Quran di waktu siang dan malam, ini kaitannya dengan adab terhadap Al-Quran. Siang baca Quran, malam pun baca Al-Quran, pagi juga baca Al-Quran, nuju salse mah sok Pak buka we Al-Quran daripada Al-WhatsApp gitunya gitu. Jadi baca Al-WhatsApp TikTok gitunya gitu, mungkin baca Al-Quran. Nah inilah bapak-bapak adab yang selanjutnya yang berkaitan dengan etika terhadap Al-Quran. Terus hiji heulanya insyaallah nanti tinggal 3 judul lagi selesai, dan Jumat depan kita akan mempelajari pokok-pokok ilmu tauhid. Jadi tidak terasanya 2 minggu atau jasad gitu jo ganti we buku gitu, ini waktu tidak mudah. Tapi mudah-mudahan Bapak semuanya apa yang kita lakukan menjadi nilai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saja mungkin mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.